Tapi yang dahsyat, Jawa Tengah satu, Jawa Timur satu, ya, Jawa Barat satu. Nanti itu kalau sudah meletus secara seksama, atau mungkin selang 1 bulan saja debu itu baru itu meletus lagi, itu sudah luar biasa. Itu lalu di luar Jawa, lah ini kemungkinan. Salam mulia Mbah, tesing lajengaken kekancingan Kidung Sabda Palon Nagi Janji. Kala wingi sampun dipun wedharaken dumugi huruf to. Bahwa teng huruf to niku dipun jabaraken mangke menungso teng tanah Jawane terutama niku badhe ngalami sing jenenge alun munggah daratan. Alun munggah daratan berarti mangke badhe wonten kedadosan tsunami sing gedhe. Cuma niki dereng kedadosan. Lah niki kagem pengeling-eling rakyat Nuswantara sedaya bahwa baik dari sisi ilmiah hasil penelitian juga dimungkinkan akan terjadi teng Kidung Sabda Palon nggih ngepasi. Lah mangke supados rakyat niku siap-siap menghadapi kedadosan niku. Lah setelah mangke kok kedadosan tsunami lajengipun teng huruf so niku badhe wonten kedadosan apa malih Mbah? Matur nuwun Mbah, cobi wedharane kepripun? Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnuka Nusantara. Om wilahing jati nukuni jati lul Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan melanjutkan yang intinya hitung tahapan Sabda Palon Nagi Janji yang dari huruf O sampai dengan Tau kemarin ya sudah ya. Lalu sekarang huruf So, tembang dandang gula juga yang telah berulang kali saya katakan dari Romo Warsontani. Melalui putranya saya dapat ini. Akan saya tembangkan saja. Sekatah yang reti agung sami kegerisi muruping dahono kumbleger suarane muntah ulahar menyang watu blabar ngelepi tanah kering nrajang wono lan desa manungsa akeh lampus kebo sapi wedhus samya raja kaya tatan wonten ingkang keri langka waras akeh sirna. Lagi saya mohon maaf Mbok guru kotro, guru lagu, guru wilangannya ini kurang pas bagi para yang pengamat seni lah. Kalau saya memang sempat mempelajari seni dan saya bisa seni tapi tidak untuk profesi sehingga ya kekurangannya saya mohon maaf. Artinya tapi tidaklah ini saya mengurangi dan melebihi, artinya ketika saya menerima itu dengan mencatatkan waktu itu tidak dikasih catatan, tapi saya hanya diperkenankan mencatat menulis sendiri. Yang arti singkatnya, singkat padatnya, banyaknya gunung-gunung besar menakutkan, menyala api, menggelegar suaranya, memuntahkan lahar dan batu, meluas menenggelamkan tanah sekitar, menerjang hutan dan desa. Artinya ya kalau gunung muntah itu ya tentunya nerajang kali Gendol, kali Detak Mengek itu kalau Merapi kan seperti itu. Ya, nerajang wana dan desa. Manusia banyak korbannya, menjadi korban tidak cuma manusia tapi kerbau, sapi, kambing, begitu juga kekayaan tidak ada yang tertinggal, jarang yang selamat, banyak yang sirna. Artinya ya sirna.
Ya rumah bagus kayak di mana itu kan sudah, ya Kaliurang sudah banyak ditinggalkan penghuninya, itu kan termasuk harta benda lah. Yang demikian-demikian ini adalah satu bentuk tuntutan atau hitung tuntutan ya, tahapannya Sabdo Palonaki Janji, walaupun sudah dikatakan dari tahun sekian, tapi tepatnya itu kalau saya menghitung dari tahun 2021 gitu, 2020, 2021 sampai dengan maksimalnya 2025 nanti, itu ya namanya kayak gitu, roda zaman itu kan unda usuke tepatnya terhitung, kita juga perlu meneliti secara batin, tapi secara globalnya saya meyakini tahun 2021 ini adalah tuntutan ya, sampai dengan tahun 2024 atau 2025 gitulah, paling maksimalnya seperti itu. Nah, bareng lelakon ini nanti kan kita semua berharap nih ya, berharap akan lebih baikkah, akan lebih tidak baikkah, ya kan? Kita kan semua menunggu bagaimana ini, ibaratnya kalau itu ya revolusi alam atau reformasi alam gitu. Nanti kalau saya mengatakan revolusi kan ya nggak pas juga gitu loh, artinya kata revolusi ini nggak tepat lah, seperti apa kalau 65 itu apa revolusi ya, pahlawan revolusi, kelihatannya kan nggak pas lah. Artinya kita menunggu ini, menunggu tatanan yang lebih baik menurut Sabdo Palon. Kita kan ini nih ya, cara beribadatnya seperti apa begitu, cara berperi kemanusiaan itu seperti apa, artinya jiwa Majapahit lah. Jiwa Majapahit ini dituntut kembali untuk dikembalikan, maksudnya dituntut dikembalikan oleh Sabdo Palon agar manusia berjiwa Majapahit begitu loh. Ya kita berharap semua tentunya yang lebih baik ya. Yang lebih baik dalam arti begini. Saya pernah mengatakan ya, pantaskah hanya ingin minum saja saya harus membeli gitu loh. Pantaskah lah kalau zaman Majapahit ing kuno makunone, menurutnya sisa-sisanya ajaran Majapahit ini zaman Jepang atau tahun 65 atau tahun 72 75, saya kan yang sudah besar nih, itu masih banyak orang menyediakan gentong di halaman begitu loh, ya kan? Artinya saya mengatakan bahwasanya pergeseran adaptasi manusia lah, cara gampangnya saja, adaptasi masyarakat Indonesia antara dulu dengan sekarang, antara tahun 75, 80, 86 aja itu masih banyak orang yang berjiwa sosial ya, artinya takut manakala tidak bisa membantu orang di perjalanan. Sekali lagi saya mengatakan, takut apabila sampai tidak bisa membantu orang di perjalanan. Lah sekarang kebalikannya, ya takut kalau membantu orang dalam perjalanan, karena ya saya nggak bisa berkata yang banyak, artinya memang sistem kapitalisme yang takut mungkin ada rampok, ada apa gitu, artinya antara manusia karo manusia ini saling tidak percaya sekarang mas, ya kan? Ya antara manusia dan manusia sudah saling tidak percaya, sudah saling mencurigai. Kena apa-apa enggak, artinya ketemu kok perengat ini kan banyak. Ya karena menurut saya apa ya, saking bebannya hidup yang luar biasa, yang karena sistem sosial sudah nyaris tidak ada, diganti dengan sistem kapital, ya kan? Jadi ya apa-apa sekarang bisa, apa-apa dimudahkan. Wis ngono lah, tak sediani opo wae. Ada di maaf kata supermarket, ada di Indomaret, Alfamart umpamanya. Yang penting kamu cari duit. Apa-apa sudah saya sediakan. Berbeda dengan sistem zaman dulu. Ibaratnya gelem obah itu mamah, karena mau menanam tentu kita menanam pohon singkong ya, daunnya bisa dimakan. Singkongnya juga apalagi bisa dimakan. Dan nanti ibaratnya kalau itu bikin kaplek apa bikin apa untuk cadangan manakala musim kemarau umpamanya. Kalau sekarang kan serba instan. Yang lebih itu lagi kan sekarang manusia gilanya kan akhirnya gila uang, ya kan? Jadi orang wis nggak percaya dekat dengan Tuhan itu akan membuat anjem. Parah nggak ini kira-kira? Kalau sudah begitu, lah Tuhan apa? Akhirnya nggak, keimanan nih apa? Tidak terurai dengan jelas. Artinya sekarang Tuhan itu ya uang, bisa jadi seperti itu loh. Kembali lagi kepada kasus nyata yang demikian ya. Yang namanya saya lihat di Tuban apa di mana itu, ya kan?
manusia, wah ibaratnya sudah satu kampung nyaris beli mobil semua, ya, nyaris beli mobil semua karena mendapat pembebasan lahan dari Pertamina apa itu. Ini kan lucu kelihatannya. Artinya kehidupan imannya sudah temangkring di atas mobil. Buat akhlak apa Gusti sudah nggak jelas. Ya sama juga sekarang tatanan kita bukan rahasia umum lagi sekarang. Kalau kita bertanya, kamu sedang ibadah apa kamu sedang pamer, gitu aja lah, nggak usah ria. Nggak paham. Kamu sedang ibadah apa sedang pamer sekarang? Iya kan? Wis ngibadah buti tanpa ora, orang satu desa atau satu dusun dengar semua, gitu kan? Ya kita patut introspeksi. Saya nggak mencela, artinya kita patut introspeksi. Artinya saya mengatakan bahwasanya tuntutan yang dimaksud oleh kaki Sabto Palon ini adalah kembalinya jiwa Majapahit. Kembalinya jiwa Majapahit alias kembalinya jiwa Nusantara yang sejati. Jangan apa-apa beli, jangan apa-apa. Ya sekarang bisa lah kita kalau memang kita niat beribadat yang sungguh-sungguh, nggak usah kita dengan maaf kata sekeras-kerasnya menyebut nama Tuhan. Yang penting kan prakteknya. Saya yakin Tuhan ini lebih melihat kepada hati manusia dan ketulusan manusia daripada kepada suara. Sekali lagi saya mengatakan, ya jelas ibadah manusia itu lebih baik ibaratnya diam tapi nyata daripada ibaratnya maaf kata ya dengan sekeras-kerasnya sudah mungkin mengganggu lingkungannya, ya kan? Lingkungan zaman sekarang jangan dianggap artinya jangan dianggap biasa-biasa saja. Ini taruhlah kan kejadian sudah luar biasa, Mas. Ya, kejadian yang sudah luar biasa. Jangan linear Linear itu kan ya biasa-biasa saja. Mestinya kita gebrakannya dalam ibadat pun jangan biasa-biasa loh. Jangan biasa-biasa sebelum terjadi corona begitu loh ya. Jangan biasa-biasa seperti sebelum-belumnya ibaratnya. Oke lah besok sekarang ini. Kalau nanti kan sebentar lagi nih sudah akan musim puasa nih ya. Bulan puasa artinya, bukan musim. Bulan puasa. Lah, jangan dianggap ini biasa-biasa saja, otomatis protokol kesehatan ya. Itu harus dijaga dan sebagainya. Artinya ini kan menunjukkan ketidakbiasaan. Lah, begitupun dalam introspeksi kita. Jangan biasa-biasa saja. Apa ini? Obat alam ini. Artinya, kita harus menemukan titik temu dari alam langit dan alam bumi ya. Titik temu agar simetris. Yang dikehendaki Allah dengan yang dikehendaki oleh manusia, ini tentunya kan banyak yang tidak sama. Kita harus menyamakan yang saya maksud. Ya, artinya memang Sabto Palon Nagih Janji itu ya kita menunggu babarannya ibaratnya wasono artinya wasononya nanti akan seperti apa, bahwasanya tahun 2021 ini nanti kalau saya sih meyakini masih linear ini, nggak sporadis gitu loh. Nanti lihat saja tahun 2022, 2023 bukan saya mendoakan loh ya. Nah, artinya Jepang datang ke sini tahun berapa? 42. Nah, jangan dianggap angka 2 ini tidak ada bermakna yang lebih daripada angka yang lain, artinya begitu loh. Semua angka kan punya kelebihan. Tapi 42 terus angka 17 dan sebagainya ini tentunya adalah grafiknya itu lain daripada angka-angka biasa gitu. Itu kalimat sejumlah gunung besar Sangatta Engredi Agung itu berarti tidak cuma 1 atau 2 gunung yang mungkin akan meletus. Kalau saya mengatakan nanti dianggap menakut-nakuti ya. Ya, artinya ini memang kan terkompak. Nanti tinggal kalau keyakinan saya di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Lalu Jawa Tengah ini kan yang menakutkan Merapi nih. Ya kan? Menakutkan Merapi. Lalu di sana mungkin Cermai atau Gunung Gede, Pangrango apa-apa itu bisa. Sekarang kan kurang aktif. Nanti bisa dilalah Kersane Ngalah itu mungkin terkait dengan Krakatau gitu. Nanti bisa itu. Tapi saya meyakini kalau di tanah Jawa ini 3 Mas. Yang dahsyat sekali, yang dahsyat. Kalau yang lainnya ibaratnya ya Gunung Raung dan sebagainya itu menurut saya sebagai tambahan saja. Tapi yang dahsyat Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1, ya Jawa Barat 1. Nanti itu kalau sudah meletus secara seksama artinya selang 1 minggu mungkin ya berseiringan atau 3 hari atau mungkin selang 1 bulan saja debu itu baru itu meletus lagi, itu sudah luar biasa.
Itu lalu di luar Jawa, lah ini kemungkinan sampai dengan 13 gunung, Mas. Di luar Jawa, artinya 3 di Jawa, 10 di luar Jawa, begitu loh. Nah, ini saya jangan dianggap menakut-nakuti, karena angka 13 pun, mengapa? Artinya di Nabi itu rangkap 5, ada 12, yang ke-13-nya itu sudah tanpa ampun ibaratnya loh. Kan ada itu yang meyakini kalau angka 13, angka sial juga, ya, angka sial. Lah, kita tinggal bagaimana bisa nyelesep selaneng garulan waluku. Artinya, bisa nyelesep selaneng garulan waluku ini kan harus disertai penuh keberhati-hatian, penuh kewaspadaan, penuh introspeksi, mulat saliro, mawas diri. Jangan sampai kita ibaratnya katut gerubyuk orang ngerti rembuk, ya kan? Untuk maaf kata, untuk memberikan orang terutama ini, orang dalam perjalanan yang hakikatnya kan orang dalam berlaku, orang dalam perjalanan spiritual. Ya, ini hakikatnya. Kalau syariatnya, ya orang yang sedang bertujuan kemana, ya, umpamanya dari Cilacap nih akan ke Jakarta apa kemana gitu kan, dalam perjalanan ini syariatnya. Nah sekarang akan nyup kemana, Mas, kalau orang musafir taruna? Akan nondop kemana? Akan berlindung kemana? Ya kan? Tempat ibadat yang amalnya orang banyak saja dikuasai. Bayangkan, ya kan? Tempat ibadat ini amalnya orang banyak loh. Saya yakin yang sudah meninggal itu sangat-sangat menanti ibaratnya agar untuk bermanfaat. Tapi kenyataannya sekarang, maaf ya, dengan beribu-ribu maaf, kotak amal saja ya takut kehilangan. Artinya saya akan mengatakan, ya yang di situ kan amal orang banyak. Milik siapa? Ketika dicuri dan itu orang yang membutuhkan, menurut saya lebih baik ditanya, hukumnya kayak kutil lah. Jangan sampai maaf kata, ada orang mengambil hasil kotak amal, lalu dipukuli, lalu dipolisikan. Ini saya rasa ini yang beramal di situ mungkin telah ada yang meninggal dan tidak menghendaki yang demikian. Karena apa? Kita dituntut kebijaksanaan. Saya nggak menyinggung ranah sana, tapi mohon di cross check kembali, tempat ibadat itu bukan ranah kepada ranah untung rugi, tapi peribadatan yang sejati. Intinya Sabdo Palo Nagih Janji ini adalah kita mesti banyak mawas diri ya, banyak mawas diri agar kita selamat, selaman selumun selamat, nyelesep selaneng garu waluku. Terima kasih.